Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ibrahim dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi untuk pengertiannya yaitu setiap sel hidup akan melakukan pembelahan sel untuk memperbanyak diri pada manusia dan organisme multiseluler. Sel-sel akan membelah diri untuk membentuk jaringan, organ, sistem organ, hingga terbentuk organisme yang utuh. Pada suatu organisme terdapat dua jenis sel, yaitu sel somatis yang membentuk tubuh dan sel gamet sebagai alat produksi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, pembelahan sel secara langsung. Apa sih pembelahan sel secara langsung? Jadi pada dasarnya pembelahan sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tak langsung. Pembelahan langsung itu disebut mitosis atau pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi dari satu sel membelah menjadi dua sel tanpa melalui fase atau tahap khusus. Organisme yang sering melakukan pembelahan biner yaitu organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel di mana satu sel induk akan membelah menjadi dua sel anak. Mitosis dilakukan oleh sel somatis atau sel tubuh dengan tujuan untuk pertumbuhan, pengganti sel yang rusak, dan menjaga agar faktor genetik tetap. Selanjutnya di dalam pembelahan mitosis ini terjadi melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu interfase. Di dalam interfase ini terjadi persiapan DNA dengan DNA melakukan replikasi atau penggandaan. Namun di dalam interfase ini masih ada lagi, yaitu disebutnya subfase. Subfase ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertumbuhan primer atau growth 1 alias G1, fase sintesis atau S, dan pertumbuhan sekunder atau growth 2, bisa dipanggil juga G2. Lalu untuk selanjutnya yaitu masuk ke tahap profase. Pada tahap profase terjadi persiapan inti DNA yang dikemas menjadi kromosom. Kromosomnya mulai tampak lebih pendek dan mulai menebal, serta terbentuk serat atau benang kromatin. Pada fase ini nukleus lenyap atau hilang. Terjadi duplikasi kromosom menghasilkan dua kromosom anakan yang disebut kromatid. Kromatid itu bersifat identik yang bersatu dengan sentromer pada lakukan kromosom. Pada akhir profase terbentuk spindel yang berasal dari mikrotubulus. Selanjutnya yaitu adanya metafase, yaitu kromosom yang bergerak ke bidang ekuator atau benang spindel yang terbentuk pada tahap profase. Tujuannya agar pewarisan sifat dapat dilakukan dengan rata. Untuk tahap yang keempat yaitu dinamakan anafase, ditandai dengan lengan-lengan kromosom mulai membelah diri menjadi dua dan masing-masing bergerak ke kutub. Pembelahan benang spindel secara berlawanan. Lalu ada telofase, sel mengalami pembelahan menjadi dua dengan masing-masing sel memiliki komponen yang sama. Kedua sel masih terhubung oleh sekat sitoplasma. Terjadi pemisahan sekat sitoplasma yang disebut sitokinesis. Sekarang kita masuk ke pembelahan meiosis, yaitu pengertiannya adalah pembelahan meiosis terjadi dengan suatu sel induk akan membelah menjadi 4 sel anak. Meiosis dilakukan oleh sel gamet atau sel reproduksi. Proses pembelahan diawali dengan sel induk membelah menjadi 2 sel anak. Kemudian masing-masing sel anak akan membelah lagi menjadi 2 sehingga dihasilkan 4 sel anak. Pembelahan meiosis jadi terdiri antara meiosis 1 dan meiosis 2. Kita masuk ke dalam tahap-tahap meiosis 1. Di meiosis 1 ini terbagi jadi beberapa tahap lagi. Yang pertama yaitu profase 1. Tahap yang paling lama. Mengapa bisa lama? Karena terbagi menjadi beberapa subfase, yakni leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Oke, kita jelaskan secara singkat, yaitu leptoten. Leptoten ini adalah benang-benang kromatin yang memendek serta menebal dan terbentuk di kromosom homolog. Terus zigoten, kromosom homolog saling berdekatan sesuai dengan panjang lengan yang disebut sinapsis. Lalu ada pakiten, yaitu setiap sinapsis terdiri atas 4 kromatid yang disebut tetrad.
Selanjutnya ada diploten, terjadinya peristiwa crossover atau pindah silang. Pada proses pindah silang tersebut memungkinkan terjadinya proses pertukaran materi genetik atau DNA dari kromosom homolog ke kromosom homolog lainnya. Untuk subfase yang terakhir yaitu adanya diakinesis. Nukleus akan hilang dan sentriol bergerak ke masing-masing kutub serta membentuk benang spindel. Profase 1 ini diakhiri dengan terbentuknya tetrad yang membentuk dua pasangan kromosom homolog. Oke, setelah kita selesai dari subfase pada profase 1, kita berpindah ke metafase 1. Pengertiannya yaitu kromatid hasil duplikasi kromosom homolog berjejer terhadap-hadapan di sepanjang daerah ekuator inti. Benang spindel dari salah satu kutub melekat pada salah satu kromosom homolog. Dan benang spindel pada kutub yang berlawanan juga melekat pada kromosom homolognya. Selanjutnya ada anafase 1 yang ditandai dengan pasangan dari kromosom homolog terpisah dan masing-masingnya bertuju arah kutub yang berlawanan. Dan di tahap keempat ada telofase 1. Kromosom homolog telah mencapai kutub-kutub yang berlawanan dan setiap kutub memiliki kromosom yang haploid. Akan tetapi, setiap kromosom tetap memiliki dua kromatid kembar. Oke, setelah kita membahas dari tahapan meiosis 1, kita lanjut ke meiosis 2 pada pembelahan meiosis. Apa sih pengertiannya? Yaitu dua sel anak hasil meiosis 1 akan segera membelah diri dan masuk ke tahap meiosis 2. Setiap sel anak akan melakukan meiosis 2 dengan fase-fase sebagai berikut. Sama seperti tadi, cuman untuk pengertiannya sedikit berbeda, yaitu profase 2 kita mulai. Pada tahap profase 2 terdapat dua sel anakan hasil dari pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, kromatid saudara masih melekat pada sentromer kromosom. Benang spindel mulai terbentuk dan kromosom mulai bergerak ke arah bidang metafase. Lanjut di metafase 2, yaitu kromosom yang terdiri atas dua kromatid merentang pada bidang ekuator. Benang-benang spindel melekat pada konektor masing-masing kromatid. Yang ketiga ada anafase 2. Kromatid mulai bergerak menuju kutub ekuator yang selanjutnya terpisah membentuk kromosom individual. Nah, untuk yang terakhir ada telofase 2. Sel anakan masing-masing mulai membelah diri menjadi dua, tetapi sekat sitoplasma belum terpisah sempurna. Masing-masing sel anakan telah membelah diri menjadi dua dengan membentuk sekat sitoplasma yang baru. Oke, mungkin sekian dari saya Abdul Malik Ibrahim yang bisa saya paparkan atau jelaskan mengenai materi pembelahan mitosis dan meiosis. Saya harap ini bisa menjadi nilai yang bagus dan tugas yang insya Allah semoga dapat menjadi tugas yang mencukupi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.